Saudara, korban keracunan menu makan bergizi gratis di Mojokerto, Jawa Timur berangsur membaik. Saat ini jumlah korban yang dirawat sebanyak 158 pasien. Korban keracunan MBG dirawat di 9 rumah sakit dan 5 puskesmas di Mojokerto, Jawa Timur. Sebagian korban sudah ada yang pulang dan menjalani rawat jalan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini masih menunggu hasil tes laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan makanan MBG pada 384 siswa. Tentu ini kita optimalkan pelayanannya baik yang di rumah sakit maupun di PKM maupun yang ada di posko. Kita optimalkan pelayanannya dan tentu kita masih menunggu hasil dari lab yang sudah kita sampaikan kepada lab pemerintah daerah. Santri Pondok Pesantren Mahat An-Nur di Desa Singowangi, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Dinas Kesehatan bersama dengan anggota kepolisian serta tim Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab gejala keracunan yang dialami siswa. Hasilnya, beberapa santri dirujuk ke rumah sakit serta ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak langsung menjenguk korban keracunan yang dirawat di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari, Mojokerto. Di rumah sakit ini terdapat 49 pelajar yang dirawat. Tak hanya pelajar, orang tua yang ikut mencicipi menu MBG ikut mengalami gejala keracunan. Yang hanya memakan ayamnya saja terdampak. Ada yang hanya menyicipi sedikit telurnya terdampak. Nah, ini kan artinya memberikan informasi yang berharga untuk akar permasalahan. Kita sambungkan dengan informasi yang diperoleh tadi di pondok, dilihat apakah dari memasak bahan-bahan di H-1 yang kemudian disimpan bagi penyimpanan atau telurnya. Apakah telur yang direbus itu masih ada cangkangnya kemudian semuanya disimpan di satu tempat sebelum dikemas atau bagaimana. Nah, ini semua saya meyakini dari Dinas Kesehatan akan take lead untuk melakukan penelusuran. Dari data Dinas Kesehatan, total siswa dan orang tua yang mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada hari Jumat lalu berjumlah 261 orang. 120 diantaranya dirawat di rumah sakit, puskesmas, dan posko kesehatan di pondok pesantren. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dengan kasus keracunan MBG di Mojokerto, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Ibu Dian Anggraini Sulistiowati. Selamat siang, Bu Dian, dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Bu Dian, bagaimana perkembangan terkini kondisi dari para korban? Apakah sudah mulai membaik semuanya, Ibu? Terima kasih, Mbak Bella. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini, meskipun memang masih ada pertambahan, tapi jauh lebih berkurang dari yang awal. Jadi intinya, insya Allah semakin kesini semakin membaik perkembangannya. Dan saat ini secara keseluruhan, memang kalau terdampak pastinya semakin bertambah, tetapi yang dirawat semakin menurun. Dengan sisa sekarang yang dirawat seluruh fasilitas kesehatan itu ada 158. Terus koreksi, mohon maaf, untuk yang di rumah sakit standar saat ini tersisa 42 pasien. Ya, masih ada sisa 42 pasien yang masih dirawat di sana. Lalu terkait dengan tes lab, Ibu, apakah sudah diketahui hasilnya? Untuk tes lab, insya Allah paling lambat memang hari Kamis. Tapi mohon maaf, ada beberapa yang harus diuji, yang kimia memang sudah selesai, tetapi untuk lebih baiknya memang dalam proses. Untuk yang mikrobiologinya maksimal hari Kamis. Tetapi ketika besok memungkinkan untuk kita bisa melihat, insya Allah bisa kita ketahui. Jadi mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan hasil lab karena memang masih dalam proses.
Sambil menunggu proses dari lab itu keluar seperti itu Bu, apa yang akan dilakukan oleh Pemkat Dinkes? Karena kita tahu ini anak-anak bukan hanya sakit saja tapi trauma seperti itu Bu untuk menyantap kembali MBG. Betul, kemarin memang ada istilahnya apa ya, ada kekhawatiran di kami semua bahwa anak-anak akan trauma makan. Bukan hanya makan MBG, tetapi makan yang pasti karena sebelumnya setiap kali mereka makan ini kan maaf ya muntah. Nah, memang ada beberapa yang sudah kita edukasi dan yang pasti perkembangannya membaik, tapi tidak semua anak mau makan. Jadi ada yang makan makanan ringan, tapi itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk memulihkan psikologisnya anak-anak itu bahwa karena semakin ke sini kan ketika dia makan sudah tidak muntah lagi nih, insya Allah lah Mbak Bella. Jadi kalau misalnya upaya yang dilakukan kami tidak hanya dari sisi kesehatan fisiknya, tapi mentalnya juga kita usahakan untuk kita kerjakan secara bersama-sama meskipun bertahap. Memang yang pasti akan agak sulit ini mengembalikan psikologis anak-anak ketika lihat makanan nggak merasa mual atau muntah lagi. Lalu Bu, dalam perjalanannya ini apakah memang sudah dilakukan pengecekan misalnya apakah sanitasinya tidak layak atau mungkin ada bahan-bahan makanan yang kemudian tidak layak juga? Temuannya seperti apa Ibu? Untuk awal istilahnya kalau kami ya di sanitarian kebetulan memang untuk SLH itu sedang dalam proses. Ada beberapa yang masih harus dipenuhi dan memang kesempatannya diberikan nanti sampai pada tanggal 26 sebetulnya. Tetapi kemudian seperti yang kemarin. Ada beberapa, saya tidak bisa menyebutkan karena memang hasil uji labnya belum. Ada beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan itu. Tetapi yang pasti lebih baiknya kita menunggu hasil uji lab yang sedang dalam proses, Mbak. Kita tahu memang program ini harus terus berjalan lagi ke depannya. Nah, untuk mengawasi agar tidak terjadi hal yang serupa, pengawasan Dinkes ke depannya seperti apa, Ibu? Terima kasih. Jadi pengalaman ini pengalaman berharga buat kami. Ada beberapa hal yang perlu kami tindak lanjuti. Saat ini memang fokus masih di SPPG yang satu ini sambil kami belajar apa saja yang menjadi kemungkinan terjadinya hal ini dan bagaimana ini tidak terulang. Yang pasti SOP. Kami memang dengan jumlah tenaga kami yang terbatas, dengan jumlah SPPG yang semakin banyak, hasil istilahnya utamanya kami adalah meninjau SLHS-nya. Bagaimana sih higienitasnya masing-masing SPPG, terus yang pasti bagaimana penjamah makanan itu apakah benar-benar sudah melakukan apa yang sudah kami latih, itu kami akan evaluasi kembali di seluruh SPPG. Terakhir Ibu, terkait dengan pengobatan ini, apakah para korban ini akan ditanggung Pemkab atau seperti apa Ibu? Oh ya, kalau terkait dengan biaya, yang pasti gratis semua. Yang menanggung adalah sesuai dengan hasil kemarin kami dengan BGN dan Korwil SPPG wilayah Mojokerto, bahwa seluruh biaya pengobatan terdampak akan ditanggung oleh BGN. Baik, kita akan menantikan apa hasil dari tes lab makanan yang sempat disantap oleh anak-anak dan kita berharap ada sekitar 42 siswa yang masih dirawat ini cepat pulih kembali, semua yang terdampak juga bisa kembali sehat. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Ibu Dian Anggraini Sulistiowati, Kadinkes Kabupaten Mojokerto. Selamat bertugas kembali Ibu dan selamat sehat. Salam sehat, terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya juga, Saudara. Puluhan siswa dan santri korban keracunan MBG dari SPPG di Desa Kuwaron, Grobogan, Jawa Tengah masih dirawat di rumah sakit. Kondisi mereka semakin membaik, tapi mereka mengaku trauma untuk menyantap MBG lagi. Sejumlah siswa SMK Miftahul Huda Desa Ngroto, Grobogan, Jawa Tengah yang jadi korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG masih dirawat di rumah sakit. Sebagian korban bahkan mengalami kondisi yang cukup parah karena sempat mendapat bantuan oksigen selama 2 hari. Mereka mengaku MBG yang didapat sudah lengket dan basah namun rasanya biasa saja. Usai menyantap MBG, korban merasakan mual, pusing, muntah, dan juga diare.
Korban pun mengaku trauma atas kejadian keracunan itu dan tak ingin menerima MBG lagi. Ya alhamdulillah sekarang sudah membaik, tinggal nunggu obat dan perizinan pulang dari dokter. Berarti hari ini pulang. Ya, insya Allah pulang. Harapannya Pak untuk MBG ke depan Pak? Ya harapannya ya cukup pengalaman ini saja, yang lainnya ya mohon buat pengalaman lah untuk diperhentikan, nggak apa-apa menurut saya itu, atau diganti dengan cara apalah gitu. Sementara itu, Saudara, tim Satgas MBG Grobogan menghentikan sementara SPPG Samikaya Food pasca dugaan keracunan massal siswa di Desa Kuwaron, Grobogan, Jawa Tengah. Satgas juga mengecek standar kelayakan dapur SPPG. Dari hasil sidak, Saudara, Satgas mendapati area pembuangan sampah yang tidak memadai. Selain itu, instalasi pencucian bahan mentah juga tidak sesuai standar. Ditambah lagi, Saudara, sirkulasi pembuangan air yang tidak lancar. Untuk sementara, operasional SPPG dihentikan. SPPG sementara ini dari bagian pusat dihentikan untuk sampai kasusnya selesai, jelas. Dan insya Allah kedepannya juga mungkin ada warning yang intinya harus ada perbaikan. Pak, ini untuk SPPG Kuwaron kan informasinya sudah 2 kali dihentikan sementara Pak. Ini seperti apa Pak? Mungkin ada lebih tindakan yang lebih tegas atau seperti apa? Nah itu kewenangan BGN, jadi coba nanti kita akan kita sendiri terus terang aja di tingkat pemerintahan Pemda kita hanya pengawasan sekarang ini. Dan untuk memantau bagaimana perkembangan kasus keracunan MBG, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rifai Handoko di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat siang Rifai, bagaimana dengan kondisi terkini korban keracunan? Apakah sudah membaik semua atau masih ada yang dirawat? Ya, Bella dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa juga kemarin data yang catat ada sekitar 115 siswa atau santri yang masih dirawat inap di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Namun untuk saat ini ada 61 pasien keracunan MBG yang sudah sembuh dan sudah pulang, sehingga untuk saat ini yang masih menjalani rawat inap di 2 rumah sakit dan di 3 puskesmas Grobogan masih sekitar ada 54 pasien. Dan memang kondisinya saat ini terus semakin membaik, begitu Bella. Baik, ada 54 pasien yang masih dirawat inap di sana. Lalu terkait dengan proses penyelidikan kasus ini, apakah memang sudah masuk ke ranah hukum? Untuk kasus keracunan MBG ini memang di hari Sabtu beberapa aparat kepolisian memang tampak sudah berada di lokasi dan juga sempat melakukan pemasangan garis polisi di dapur SPPG di Kuwaron, namun dan mengambil beberapa sampel dan dinas kesehatan. Untuk aparat kepolisian sendiri sudah memintai keterangan beberapa saksi termasuk dari pihak SPPG. Namun dari keterangan pihak Dinkes untuk penanganan lebih lanjut saat ini masih menunggu hasil sampel menu MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan. Itu Bella. Rifai, lalu terkait dengan biaya rumah sakit, apakah ditanggung oleh pemerintah daerah atau seperti apa Rifai? Ya, jelas. Bagaimana yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo saat mengunjungi atau menjenguk para pasien di rumah sakit, beliau menyampaikan memang seluruh biaya perawatan maupun rawat inap maupun pengobatan akan ditanggung oleh pihak Pemda Grobogan karena ini menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah daerah. Begitu bilang. Baik, masih ada 54 pasien yang dirawat inap sambil menunggu kondisi mereka semakin membaik dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemda. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rifai Handoko dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara, petugas federal menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan orang di dekat lokasi penembakan yang melibatkan petugas imigrasi di Minneapolis, Amerika Serikat.